Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengangkat dari pusaka-pusaka yang maharnya terjangkau ini. Untuk di mendekati lebaran biasanya itu banyak yang suka dengan mahar-mahar yang terjangkau. Nah, ini salah satunya kemarin ini sudah termahar ke salah seorang ini ya, pelanggan baru dari Kalimantan Selatan. Nah ini kemarin beliau memahari 3 buah pusaka dan sekarang memahari lagi 1 pusaka. Berarti sudah 4 buah pusaka yang dimahari oleh beliau dan maharnya terjangkau. Nah ini pun juga di antara sobat mungkin membutuhkan dari buku-buku sebagai bahan referensi untuk belajar. Ini juga sudah laku ke daerah Kalimantan juga ini sobat. Jadi saudara-saudara kita yang berada di luar Jawa, dari Galeri Bumi Mojopahit itu banyak sekali memaharkan pusaka-pusaka ke sana. Tetapi beliau itu aslinya adalah orang Jawa, entah itu di Riau, ataukah di Kalimantan, atau Sulawesi, atau juga di Papua. Tapi kebanyakan dari mereka itu aslinya adalah orang Jawa. Katanya ingin apa ya, tidak ingin lepas atau jangan sampai lupa dengan tradisi Jawanya. Seperti itu. Nah, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu pusaka yang bisa dikatakan untuk di dapurnya adalah dapur yang mewah. Dapur dan pamornya termasuk dari dapur dan pamor mewah. Nah, coba akan saya ambil dulu untuk di pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang akan kita review di episode kita kali ini. Ini adalah penghuni di Blawong utama, di Blawong ruang tamu Galeri Bumi Mojopahit. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini pusakanya sangat istimewa sekali. Dia memakai warangka ladrang Solo. Dan dia juga gandar iras, sobat, memakai pendok belewah kemalu merah. Ini adalah dapurnya, dapur Parung Sari. Nah, Parung Sari dengan pamor Wahyu Tumurun. Ini adalah salah satu dari jenis dapur dan pamor yang saya katakan termasuk dari golongan mewah. Nah, ini nanti akan saya review, juga akan saya sedikit ulas untuk filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia tosan aji. Baik, sobat semuanya, ini adalah pusaka yang akan kita review. Kita akan jadikan sebagai bahan kita belajar bersama-sama mengenal dunia tosan aji, khususnya dengan dapur Parung Sari berpamor Wahyu Tumurun. Tapi kalau Anda melihat di sini, sobat, di jagrak akrilik ini sudah berdiri sebuah pusaka. Nah, ini adalah pusaka yang akan dibuat untuk video shot dan juga untuk postingan di YouTube. Jadi kalau Anda melihat kan di Bumi Mojopahit Channel itu ada video reguler. Nah, kalau video reguler adalah pusaka ini nanti. Tapi kalau untuk di video shotnya adalah pusaka ini, sobat. Nah, ini. Dan yang mengerjakan video shot itu sebenarnya bukan saya. Postingan dan juga video shot itu bukan saya, tetapi nah ini admin saya ini. Nah, nah Nah, ini adalah pusaka dengan dapur brojol, kalau nggak salah. Dapur brojol pamornya Satrio Pinayungan. Ini nanti yang akan dibuat untuk di video shot di episode kita kali ini. Nah, jangan sampai ketinggalan video shot dan reguler kedua-duanya, silakan ditonton. Oke, kita akan lanjut untuk di pusaka pembahasan di episode kita kali ini. Nah, pusakanya sungguh sangat bagus banget. Pusaka dengan dapur Parung Sari, warangkanya kinclong. Ini kemarin sudah saya gebek dengan kompon. Sebenarnya ini untuk di warangkanya kalau diserviskan ulang, nah, kayaknya tambah bagus sebenarnya. Habis diservis ulang terus di kompon, wah tambah kinclong, glowing. Tapi ini cuma glowing saja. Dan untuk di kesan kayunya natural banget. Memakai warangka ladrang Solo, estimasi kayu gembol Jati ini, sobat. Ini adalah warangka lawasan dan dia gandar iras alias tanpa sambungan. Nah, warangkanya gagah nyatrio. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya.
Nah, pusakanya ini adalah pusaka Luk 13 berdapur Parung Sari. Parung Sari dan juga berpamor Wahyu Tumurun. Rabaan dari pusaka ini dia halus. Nah, ini kita memasuki detik-detik apa ya, seminggu sebelum Lebaran. Itulah kenapa ini yang saya keluarkan adalah pusaka-pusaka dengan mahar terjangkau saja. Karena beberapa hari ini banyak pusaka di Galeri Bumi Majapahit yang termahar itu adalah pusaka dengan mahar terjangkau. Ada sih juga yang mahar agak tinggi juga ada kemarin. Ke mana kemarin ya? Ke Riau atau mana Bu ya? Nah, ke daerah Riau sana lah pokoknya. Pangkal Pinang itu Riau ya. Pokoknya dari daerah sana lah sobat. Oke, kita akan langsung saja untuk direview pusaka kita kali ini sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia tosan aji. Nah, mungkin di antara sobat ada yang, Mas itu apakah bukan sangklat? Nah, kalau untuk yang ini adalah dia parung sari sobat. Nah, bedanya parung sari dan sangklat ini di bagian sini. Nah, ini ada dua, lambe gajahnya dua ini dia parung sari. Kalau cuma satu berarti dia sangklat. Sama-sama Luk 13-nya. Parung sari ini parung dapat diartikan deretan lereng bukit dan lembah. Dan sari dapat diartikan sebagai bunga. Secara harfiah, parung sari dapat diartikan sebagai lembah berhampar bunga-bunga. Keris parung sari ini adalah simbol kecantikan budi atau suatu bentuk lain dari keikhlasan. Perumpamaan tidak ditanam, ia akan tumbuh, tidak disiram, ia akan mekar. Seolah menerima keadaan apa adanya tanpa menuntut sebuah kondisi. Namun di sisi lain malah memberi manfaat bagi orang di sekitarnya. Kalau kita melihat dari filosofinya, kok memang kayaknya sangat cocok sekali ya dimiliki oleh para pemimpin. Jadi apa ya, menjadi pemimpin yang bisa mengasihi orang tanpa balas budi, tanpa mengharap balas budi. Mungkin seperti itu ya. Kita lanjut, menyenangkan saat dipandang, memberikan kesan baik dan indah dimanapun ia berada. Garis parung sari juga melambangkan harapan akan kehidupan yang tentram, damai, dan indah bagaikan hamparan lembah yang ditumbuhi bunga-bunga. Dan tuah parung sari ini diyakini lebih condong untuk kesepuan dan kewibawaan yang akan membuat pemiliknya memiliki aura wibawa dan karisma yang besar sehingga akan disegani oleh semua orang serta memiliki nama harum di tengah masyarakat. Luar biasa banget. Ini untuk di pusaka ini kayaknya loh ya. Kalau melihat dari filosofi dan juga tuahnya, cocok sekali diagem oleh para pemangku jabatan atau juga para kolektor. Karena para kolektor itu apa ya, tidak dibatasi oleh ini cocok apa tidaknya. Karena sesuatu itu kalau dia ingin dan juga ada budgetnya, ya bisa dilaksanakan. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapur Parung Sari sobat. Nah, kalau kita melihat untuk di pamornya, ini kalau dalam pengetahuan tosan aji saya, berpamor Wahyu Tumurun. Dari namanya saja memiliki unsur pengharapan yang tinggi, kedudukan terhormat, dan kemapanan hidup. Garis pamor Wahyu Tumurun ini dimaknai sebagai simbol untuk mencapai kedudukan atau kesuksesan tinggi dengan campur tangan Tuhan. Karena sehebat dan sepandai apapun orangnya, jika tidak mendapat wahyu, tentu saja sulit memperoleh jabatan. Wahyu Tumurun merupakan lambang harapan akan turunnya karunia Tuhan. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari pamornya, yaitu pamor Wahyu Tumurun. Kita lihat kembali untuk di pusakanya. Pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh dan sungguh sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Apalagi untuk di maharnya masih di mahar terjangkau. Kalau tidak percaya bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah,
Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.